أرواح جميع مشايخنا القادمين على قصد لي وجميع الطرق خصوصا سيدنا سلطان يا شيخ القادر الجيلاني قدس الله سره وسيدي أبو القاسم الجليل البغدادي وسيدي سيد السقطي وسيدي معروف الكرخي وسيدي داود الطيب وسيدي حبيب العجمي وسيدي حسن البصري وسيدي جعفر الصادق وسيدي أبو يزيد البستامي وسيدي يوسف الحمداني وسيدي بهاء الدين الناقص البندي ودولة ربنا ورسولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم فيه لهم الفاتحة. شد لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وشيخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا بدعاء الخير ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات في مشارق الأرض ومغاربها ومن يمين إلى الشمال ومن قافل إلى قافل من آدم إلى يوم القيامة شهد لهم الفاتحة. Kita khususkan bacaan surat Al-Fatihah, kita doakan guru kita akan daus tasbah, mudah-mudahan diangkat penyakit beliau syafa'allahu syifa'an ajilan la yugadiru ba'dahu saqama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una وزدنا علما ورزقنا فهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. Amma ba'd, yang hormati rekan-rekan yang dari para asatidz, tingkatnya hadirin jamaah ngabar rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang biasa, di tempat yang insyaallah mulia ini untuk sama-sama kita lanjutkan rutinitas mingguan kita, yakni kegiatan ngabar, yang mana dalam kita ngabar niki kita bersama-sama lapang belah beliau buka karya daripada Imam Ghazali, yakni kitab Hidayatul Hidayah. Namun sebelum sama-sama kita mulai, ikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-mudzakarata wat-tadhkira wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Syekh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali fi kitabih Hidayatul Hidayah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul imamati wal qudwati. Yanbaghi lil imami an yukhaffifa as-salata. Qala Anas bin Malik ma sallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan mengenai adab-adab daripada sholat. Bagaimana kita mulai takbiratul ihramnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan
membaca suratul Fatihah, dilanjutkan dengan bagaimana cara kita ruku, i'tidal dan seterusnya sampai dengan salam. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai adab-adab menjadi imam dan juga menjadi makmum. Adabul imamati wal qudwati. Bermula ini satu bab menjelaskan tentang adab-adab menjadi imam dan juga menjadi makmum. Dikasril qafi, dengan kasrah huruf qaf, jadi baun terbaca, wal qidwah, jadi adabul imamati wal qidwah. Wa yajuzu dhammuha, dan juga boleh membaca dhammah huruf qaf, jadi wal qudwah. Kemudian ini kan nanti dhammah kasrah kan? Bagi tapan. Jadi baun terbaca kasrah, wal qidwah baun, baca dhammah masih baun. Jadi adabul imamati wal qudwati, atau adabul imamati wal qidwati baun. Kata qalahu Rasyidi, sebagaimana berkata Syekh Rashid atau Syekh Rashidi, kama fi sihahi, kamus Arab negara sihah. Waqsu zalik fil misbah. Nah, ini kamus Misbahul Munir juga ada lagi baca wal qudwah membe, jadi baru baca. Lanjut, yang bagi lil imami, yang bagi seharusnya, sayogianya. Kita sebut ini, yang bagi seharusnya lil imami, bagi seorang imam, namun dari imam. Lil imami, bagi seorang imam, yang bagi seharusnya, ayyutlah, buatnya dituntut, bagi seorang imam. Jadi lamun jari imam niki harus memiliki makin adab-adab. Adabun samaniyatun, ada niki ada balu adab itu. Ada adab-adab yang 8. Jadi yang bagi seharusnya lil imami, bagi seorang imam, adab niki ada balu kepada orang niki. Biasa pertama, al-awwalu ayyukhafifas sholata. Ayyukhaffifa, hendaknya ia imam, hendaknya ia imam itu yukhaffifa. Tapi yukhaffifa meringankan. Khaffafa yukhaffifu, jadi ayyukhaffifa. Jadi hendaknya bagi seorang imam, hendaknya dia itu meringankan as-sholata, akan sholat. Maksud sebelum dia kena ringan sembahyang. Ai fi qiraatis surah, maksudnya adalah ketika membaca surah. Sudah saya baca Fatihah ringan-ringan ini belu-belu. Siripa wan jamaah muri sirin baca Al-Baqarah kan kerumunan si jamaah. Jadi hendaknya lamun jari imam harus ringkas, harus mengerti berbagai kondisi makmum elek murid. Jadi fatahwifu aula, maka bermula meringkas, artinya ringana antan jari imam, antan beki makmum sembahyang, aula itu lebih utama. La siyama idza kathuran jam, lebih-lebih ketika jamaah seri penuh jamaah limuri macam 2 jamaah harus seri ringkas, harus mengerti ini beda-beda. Ya, sebagaimana niki qala telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salat ahadukum, sesuatu di antara kalian semua, bin nasi, dengan orang-orang, dengan manusia, artinya menjadi imam, fal yukhaffif, maka hendaknya yaitu meringankan. Ini hadis Nabi niki. Fa inna fihim, karena sesungguhnya elek jamaah niki, elek makmum niki dhaif, ada dengan sak lemah lawan niki. Wal kabir, ada dengan sak wahtawa. Wadal hajah, ada masih baca lagu, ada doang keperluan. Ini begawi ada terkejar si waktu paling zaman makin kan jam sekian harus tamu kasih cepat kan ikut.
Tapi lamun salat mesaan bambi wa idza shalla li nafsihi, dan apabila ia salat untuk dirinya sendiri, artinya salat sendirian, salat munfarid, fal yutawwil ma syaa. Ya silakan. Milamnya bilo-bilo membaca Al-Baqarah 2 juz 3 juz mesaan, ya silakan. Yang kebalik pas dari imam pilu baca, pas salat mesaan kulhu doang baca. Pecah lamun mesaan, lalu pas dari imam jadi pilu, lalu pas mesaan kebalik. Ini diniki seharusnya lamun jadi imam harus sering kasir pun jamaah macam dua jamaah yang muli harus sering kecuali lamun salat mesa. Lamun salat mesa niki silahkan membaca 15 juz kuat si bau. Nah menikah. Qala Anas bin Malik. Nah, telah berkata siapa sahabat Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini sahabat Anas bin Malik ini yakhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu berkhidmah jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina selama 10 tahun. Masyaallah bagaimana beliau berkhidmah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ini termasuk sahabat sepanjang umur beliau sih. Zuriyah masih kan keturunan. Nabi bahasa sahabat Anas bin Malik, ma sallaitu khalfa ahadin, ma sallaitu khalfa ahadin, ma sallaitu, tidak pernah aku sholat, tidaklah aku sholat, maliki tidak, ma tidaklah sallaitu aku pernah sholat. Sholat ini ku firman niki. Jadi ma tidaklah sallaitu aku salat khalfa ahadin, di belakang seorang. Ma sallaitu tidaklah aku pernah salat khalfa ahadin, di belakang seorang, salatan akan satu salat. Akhaffa yang lebih ringan. Akhaffa yang lebih ringan. Wala atamma. Wala atamma. Wa uniki huruf ataf. Jadi uniki wala atamma. Maksud wala shallaitu khalfa ahadin atam salatan atamma. Iya uniki kena. Jadi wala atamma, dan tidaklah aku salat, tidaklah aku pernah salat yang suatu salat yang lebih sempurna. Dikenanya wal atamma. Jadi ma shallaitu tidaklah aku pernah salat khalfa ahadin, belakang seorang, salatan akan suatu salat, akhaffa yang lebih ringkas, lebih ringan, wala atamma, dan juga yang lebih sempurna. Artinya tidaklah aku salat di belakang seorang yang suatu salat yang lebih sempurna min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan daripada salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari enggak amunai sebeliau paling ringkas, paling ringan, paling sempurna salat di belakang seorang itu, melainkan salatnya di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini adab sak pertama. Dari adab sak pertama namun dari imam, hendaknya kita jadi imam harus ringan, namun bikin jamaah. Namun sebalik, kalau mau sembahyang mesa silakan, benar-benar mikir belur. Silakan mesa, namun dari imam lagu harus ringan. Ada konteks. Yang kedua niki wala yukabbiru ay al-imamu, atau bahwa atap niki wa alla yukabbiru asa bahwa la yukabbiru wa alla yukabbiru ay al-imamu, dan hendaknya imam itu tidak takbir. Ndi takbir malam yafruq, selama belum selesai, malam yafruq, selama belum selesai al-muadzin, siapa? Seorang muadzin, minal iqamati, daripada iqamah. Jadi lamun jadi imam mendek, si semangat jadi imam maju langsung lima selesai iqamah, tontak Allahu akbar mendek. Harus anti selesai iqamah jilu.
sebut menjadi imam isi bersemangat julu deman kan baru qamatis salat mata berjulu nyelonong jujur kan Allahu akbar ende. Nah, ini adab yang kedua adalah wala yukabbiru, dan hendaknya seorang imam itu jangan dia takbir artinya takbiratul ihram malam yafrugh, selama masih belum selesai al muadzinu, siapa muadzin, minat iqamati, daripada iqamahnya. Dan ini langsung buru-buru takbir, namun dia masih selesai iqamah. Kenapa dah wa malam tastawi as-sufuf, dan selama belum lurus saf. Namun deman berjaja lurus saf dia julu ka takbir. Jadi imam niki payaltafitu yaminan wa shimalan. Jadi imam itu harus dia menoleh ngengat muri niki yaminan ke kanan maupun ke kiri, wa shimalan maupun ke kiri. Jangan jamaah lamun ruang masih kosong suruh maju sa muri, silakan luruskan, dapatkan saf niki, dapatkan barisan. Dan ini ada salah penjelasan. Jadi lamun jadi muadzin yang wal muadzinu yuakhirul iqamah, yuakhirul iqamata, dan seorang muadzin ini hendaknya dia itu mengakhirkan daripada iqamah alil adzani, daripada adzan, biqadri isti'adadin nasi lis-sholati, dengan sekira-kira bersiapnya manusia untuk sholat. Misalkan begitu selesai adzan, ini langsung iqamah, tunggu dulu sekira-kira dengan datang masjid, misalnya masjid, sekira-kira dengan bersiap-siap untuk sholat. Ini menurut selesai azan langsung qomat. Penjelasan ini syarat. Kita ini baru. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mudafa'atil akhbathain. Jadi mencegah daripada dengan menahan daripada dua hadas besar maupun hadas kecil. Jadi makruh hukum kamu sembahyang masih nahan, masih milimen. Jadi benjuk dengan kesempatan untuk ya juk jeding, untuk bisa jadian BAB juk jeding gitu. Jadi ya kita tunggu ini langsung qomat. Nah niki baru adab yang kedua, makin masuk ke adab yang ketiga. Baru adab kedua, jadi nabi baru adab kedua. Dan ini langsung buru-buru takbir. Jadi imam ini buru-buru takbir. Tunggu dulu, perhatian malik barisan makmum. Karena di kiri perhatian harus lurus dulu. Yang ketiga, watsalitsu yarfa'ul imamu sautahu bitakbirati. Jadi hendaknya imam niki dia mengangkat suaranya. Kamu jadi imam niki tinggian suara. Angkat suara bitakbirati. Nah, ketika kita takbir ucapan Allahu Akbar selaku mau takbiratul ihram, mau takbiratul intiqal niki, perpindahan niki harus suara tarak kencengan sekali, agak kencang. Ini enggak kencang sekali, kencang suara. Ini saat terdengar isi makmum muri, apalagi pada jamaah di muri. Jadi wayarfa'ul imam, dan hanya imam itu mengeraskan, artinya mengangkat sautahu suaranya bitakbirati, dengan takbir, mau takbir ihram maupun takbir intiqal. Namun makmum berbeda, wala yarfa'ul ma'mumu sautahu, dan lamun makmum niki ndek angkat. Lamun makmum, kalau makmum itu tidak mengangkat suaranya, illa biqadri ma yusmi'a, kecuali seukuran yang ia memperdengarkan nafsahu akan dirinya. Jadi illa biqadri ma yusmi'u nafsahu niki, kecuali seukuran sesuatu arti suara sambut dengan niki yusmi'u, yang ia memperdengarkan ia makmum nafsahu akan dirinya. Jadi illa kecuali biqadri ma dengan seukuran yusmi'u yang ia memperdengarkan ia makmum, fa'ilan rujuk jeung makmum niki, nafsahu akan dirinya makmum.
Jadi lamun makmum niki sekira-kira tahun dengah ngisi kentok mesa. Ini mikirnya Allah baku ikut Allah Akbar. Lamun makmum cukup sekadar dia bisa mendengarkan suaranya dengan telinganya sendiri. Niki. Wayanwi dan juga berniat, hendaknya berniat al-imamu siapa imam? Al-imamata, niatnya menjadi imam. Nah niki ada penjelasan. Jadi hendaknya lamun jadi imam berniat menjadi imam. Untuk apa? Liyanalal fadla, untuk mendapatkan keutamaan. Ai fadlal jamaah, maksudnya adalah keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi hendaknya bagi seorang imam itu hendaknya dia berniat menjadi imam untuk mendapatkan atau memperoleh daripada keutamaan berjamaah. Berembe ke sembahyang asar misal, atau sembahyang maghrib jadi imam, pernah mau memilih Allahu Akbar unde niat jadi imam. Pernah mau memilih niat jadi imam, itu jadi imam dek niat jadi imam. Orang niat salat mesa entar munfarid. Berembe niki. Nah niki lanjutan. Fa idza lam yanwi, maka apabila lam yanwi imam itu tidak berniat. Fa idza lam yanwi, maka apabila lam yanwi tidak berniat ya imam, al imamata akan niat jadi imam, niki syarat. Fa idza maka apabila lam yanwi ndek berniat jadi imam nu. Imam ni kan dia berniat jadi imam. Sahhat salatul qaumi, maka tetap sah sembahyang makmum. Tetap sah sembahyang makmum. Cuman salatuhu munfaridan. Salatnya imam niki sama halnya dengan salat munfarid, salat sendirian. Aku tetap berterekeng baru napina hari jamaah lamun makmum. Lagu lamun sa imam terekeng malah salat munfarid, salat sendirian. Jadi lamun niat ndek dari imam. Jadi fa idza lam yanwi, maka apabila tidak berniat ya imam al imamata akan menjadi imam, sahhat salatul qaumi, maka tetap sah salatul qaumi. Apa salat kaum? Kaum di sini artinya adalah makmum. Idza apabila nawau al-iqtida'a bih, apabila makmum itu berniat mengikuti imam. Idza nawau al-iqtida'a bih, apabila makmum itu niat al-iqtida'a bih, niat bermakmum dengan imam itu niki. Jadi apabila makmum niki niat dari makmum ya imam sandek niat dari imam niki tetap mau pahala atau apabila berjamaah tetap sah sembahyang. Walaupun tadi imam itu tidak niat jadi imam. Cuma niki berlaku ini salat ini kewajiban berjamaah. Namun salat berjumat wajib imam niki berniat jadi imam. Ini lalu baca kitab sepelang pas berjumat dari imam, das mah hendak niat dari imam. Nendek lamun berjumat wajib hukum imamnya jadi imam. Karena syarat jumat ini berjamaah. Wanalu dan mendapatkan ia makmum. Wanalu dan mereka itu mendapatkan, mereka di sini adalah makmum. Fadlal qudwati, akan keutamaan qudwah, keutamaan berjamaah. Berembe lagu lamun dari makmum makin detnya dari makmum. Lagu milut anti gerakan imam ini julu. Nah, kejelasan syarah tadi. Fa in tarakal ma'mumu hadhihi niyyah aw syakka fiha wa tabahu fi fi'lin aw salamin ba'da intizarin kathirin
lil mutaba'ati batalat salatuh. Jadi niki pain taroka, maka jika meninggalkan al ma'mum siapa makmum, hadin niyah, akan niat ini artinya niat menjadi makmum, atau syakka fiha, atau ragu entah niat dari makmum, ragu jadi makmum niki. Wa taba'ahu fi fi'lin aw salamin, dan makmum niki mengikuti imam ini pekerjaan maupun sampai salamun antih imam niki. Ba'da intizari kathirin, setelah dia menunggu misalnya selesai seharusnya niat wa ruku, menanti dulu imam ini dulu ruku terus marah dari makmum, mudah-mudahan dia jadi makmum kamu niki batalat salatu, maka batal salatnya makmum kamu niki. Lalu namun benar-benar nunggu imam dia niat dari makmum, dia jadi makmum sholat dia atau ragu niat jadi makmum, lalu tetap mati misal pas selesai bacaan Fatihah nih seharusnya ruku, anti ruku juru imam jadi pemilu ruku ya tidak, anti tidak imam pemilu tidak, namun niki batalat sholat, maka batalah sholatnya makmum. Karena kenapa? Li'annahu waqafaha 'ala sholati ghairi. Jadi makmum atau niki sengaja dia untuk sholatnya orang lain. Jadi sengaja seolah mengikuti dengan lain niki. Padahal sholat mesak lagu dia bergantung ke sholat orang lain. Namun niki batal sholat. Batal nanti. Warabi'u, dan adab yang keempat niki. Yasirru, membaca sarah kalau ini. Wa yasirru bidu'a il istiftahi. Jadi wa yasirru ay warabi'u wa yasirru namun kita masukkan. Dan adab keempat niki yasirru artinya membaca sir. Membaca secara sir. Kemudian baca jahar, kemudian baca secara jelas. Sir kan baca niki. Dan baca sir imam niki bi du'ail istiftahi. Ele bacaan doa istiftah atau doa iftitah yang biasa dibaca ini. Jadi imam niki hendaknya dia itu membaca sir doa iftitah. Ini pas Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini baca beli ente. Namun iki baca sir tempat dari imam selaku membaca jahar. Bagi teman-teman sholat suara balik. Ini niki. Jadi arah dari imam adalah wa yasirru, dan hendaknya imam itu dia membaca sir bidu'a istiftahi, yang membaca doa iftitah. Bendah wa ta'awudhi, dan juga membaca ta'awud niki dibaca sir. Kal munfaridi, sebagaimana seperti orang yang sholat munfarid sendiri. Wa yajharu, dan membaca jahar. Kamu niki baca keras kan dengan niki. Dan hendaknya imam niki membaca jahar, membaca keras fil Fatihati was surati. Ketika membaca suratul Fatihah dan surah. Fi jami'is subhi, fi jami'i raka'atis subhi, ele selapu rakaat subuh. Ya, 2 rakaat, rakaat pertama subuh baca jahar Fatihah sama surah. Rakaat kedua baca jahar juga Fatihah dan surah. Wa awwalatil maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat pertama salat maghrib dan salat isya. Dan 2 rakaat pertama salat maghrib dan salat isya. Jadi baca jahar. Maghrib masih rakaat pertama yang jahar, rakaat kedua masih jahar. Rakaat ketiga baru dibaca sir Fatihah dan surah. Begitupun juga dengan salat isya. Rakaat pertama baca jahar keras, nyaring bacaan Fatihah dan surah. Begitupun juga di rakaat yang kedua. Wa kadzalikal munfarid, dan juga demikian juga baca jahar ele 2 rakaat sholat subuh, ele maghrib masih rakaat pertama dengan rakaat kedua maghrib, rakaat pertama dan rakaat kedua isya masih baca jahar al munfarid dengan sholat sendiri sunnah. Jadi hukum masih di sholat mesa baca jahar di 2 rakaat sholat
subuh di 2 rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Imam munfarid tetap dihukum sunnah. Jarang kan ini jarang kampiran amalan. Imam mesak nih, imam agak bisa kedengan. Imam sembahyang mesak, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, maupun sembahyang isya, imam jahar dan bacaan sunnah mungkin. Wa yajharu dan membaca jahar ya imam biqaulihi dengan bacaannya amin, bacaan amin, ucapannya ketika membaca amin fil jahriyati di dalam sholat yang bangsa jahriyah, artinya sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Jadi amin baca masih niki jahar. Wa kadzalikal ma'mum dan demikian juga makmum. Jadi makmum niki masih baca jahar namun ele bacaan amin. Namun selain amin jasir, namun jadi makmum. Kalau ketika waladhdallin baru beri amin. Ini alas sahihi menurut qaul yang paling sahih. Sawa'un kana al-jam'u qalilan aw katsiran. Baik itu jamaahnya banyak, makmumnya banyak maupun makmumnya sedikit, tetap dibaca jahar niki. Ini gak sakit makmum ini muri apa dia sekali mah. Tetap jahar mah biasa meniki mau banyak mau sedikit. Wa kadzalika li qiraati imami. La li qiraati nafsi. Wala yusannu ta'min dan tidak disunahkan membaca amin lil makmumi bagi seorang makmum li qiraatil imami fi sirriyah terhadap bacaan imam ini bangsa sirri niki bahasa sir dina ini kesalahan niki. Wa in jaharal imam bidzalik walaupun imam baca jahar ini bisa bangsa sir. Contohnya ini sholat asar misal beli suara imam misal beli suara nende mentang-mentang beli kedengaran suara ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sholat asar mendengar di muri jadi makmum dia enta sunahan baca amin secara jahar nih. Jadi wala yusannu ta'min lil makmum di qiraatil imam fi sirriyah. Jadi ini enta sunahan untuk baca amin bagi seorang makmum di qiraatil imam ketika bacaan imam fi sirriyah ele sabangsa sir niki sabaru niki asar zuhur misal atau le rakaat ketelu ini maghrib rakaat ketelu 4 ele isya misal niki dia enta sunahan. Dibolehkan Ustaz untuk imam yang membaca jahar pada saat 3 atau 4. Sebenarnya masalah boleh niki cuma makruh yang pelai niki. Khilaf yang pelai niki apa anu mun tentang biasa waktu anjuran waktu arak ketentuan mar meniki lagu baca anu boleh ndek sampai menyebabkan sholat batal. Cuman nggih, cuman hukum mak ini mentang-mentang selaku rakaat sampai rakaat keempat masih jahat. Dia sampai menyebabkan batal sholat cuman mak oke, ini kita lanjut. Wa yakrunu al-ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam. Dan makmum niki harus bareng aminnya makmum bi ta'minil imam dengan aminnya imam ma'an bersamaan la ta'qiban lahu. Dina rasa saling senjulu artinya beriringan dan mengiringi imam makmum niki ketika baca amin. Ai la ba'dahu wala qablahu. Artinya kana la ta'qiban lahu niki ai la ba'dahu wala qablahu. Ndek baca setelah amin imam dan baca amin makmum atau sebelum amin imam dan baca amin makmum ndek. Artinya berbarengan dengan imam. Jadi tan berbarengan niki. Namun salahnya kan nyusul niki makmum kan. Nah, namun ini bacaan amin, namun amin ini harus bareng kaca imam. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin barang niki bacaan imam malik makmum.
Jadi walaysa fi sholati mawdi'un yustahabbu an yaqtarina fihi qaulul ma'mum bi qaulil imam. Jadi dinarai dalam salat tempat atau sunahan antara bacaan imam mari bacaan makmum ni kita barengan. Illa fi qaulihi amin, kecuali elek bacaan amin. Dinarai dalam tempat salat niki antara bacaan imam dengan bacaan makmum niki bareng, kecuali elek bacaan amin. Enggak akan bareng niki. Namun lain niki nek barang berjul doang imam nanti makmum mengikuti. Kecuali le amin, namun amin barang. Contoh misal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barang. Nanti makin ada ketentuan mengenai salam terakhir. Jelas ini enggak perlu lagi? Sudah jelas kan? Ini para konsentrasi ya, mohon. Nah niki wal khamisu, dan yang kelima dengan niki yaskutul imam saktatan latifatan. Jadi seadab kelima niki yaskutu, hanya diam al imam, siapa seorang imam, saktatan saktah latifatan, artinya diam sejenak aqibal fatihati, selesai membaca suratul fatihah. Mak penjelasan sebelum niki, kalau selesai membaca suratul fatihah momot dulu. Kambek niki liyathuba ayarji'a ilahi nafasahu niki. Jadi untuk kembali, untuk imam niki mengembalikan nafasahu, akan nafasnya desa tulak balik kembur kan nanti kupu-kupu. Jadi selesai membaca surat Al-Fatihah hendaknya imam niki momot. Ini langsung baca surah. Nah, lamun makmum berbeda wa yaqra'ul ma'mum, dan makmum itu membaca al-Fatihah akan surat al-Fatihah fil jahriyah, di dalam salat yang bangsa jahriyah. Artinya baru niki salat subuh, salat 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya. Fi hadhihi saktah ilih muhammad dan imam niki. Sabaru niki muhammad sejarah niki. Nanti ketika imam diam, begitulah makmum membaca suratul Fatihah. Wa innama yaskutul imam biqadri dzalik, dan hanya saja diamnya seorang imam itu biqadri dzalik, seukuran makmum baca betul. Kesam penjelasan lagi kata. Jadi selesai baca surat Al-Fatihah imam niki momot dulu. Nah, nafas momot imam niki ieu taon makmum baca betul. Nah, momot niki imam momot niki seukuran makmum selesai baca betul. Sa normal lagu dia baca betul sa ngonek ngasar jangan ngonek. Nabi mungkin niki tujuan liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam. Jadi untuk memungkinkan bagi makmum minal istima'i, daripada mendengarkan inda qiraatil imami, ketika bacaan imam untuk membaca surah dikarenakan. Jadi tujuan niki ada yang saantih juru makmum selesai baca Fatihah, lalu kemudian imamnya pun baca surah, makmum masih selesai baca Fatihah. Jadi pas imam baca surah niki makmum tahu dengan imam baca surah. Wala yaqra'ul ma'mum, niki adab jadi makmum kan ini. Wala yaqra'ul ma'mum as-surata fil jahriyah, dan tidak membaca al-ma'mum, siapa? Makmum as-surata akan surah fil jahriyah, di dalam salat sabangsa jahriyah, sabangsa baca keras baru nika. Jadi lamun makmum pasan elek 2 rakaat subuh misal baru selesai baca Fatihah, imam baca surah misal, surah baca imam. Ini bila baca surah makmum dia kan wala yaqra'ul ma'mum as-surah, dan makmum itu tidak membaca surah fil jahriyah ile salat sabangsa jahar. Niki berapa hukum lamun makmum baca surah? Padahal makruhun, hukum makruh. Tapi menyebabkan batal
sholat marbalu niki misal rasa sir membaca jahar makruh. Nah kecuali berembe makin murid tak dari makmum dia kedengaran suara bacaan imam baca surah. Nah, berembe makin apakah itu terduk atau berembe? Ini cara penjelasan selanjutnya. Illa kecuali idza lam yasma, apabila tidak mendengar ia makmum sautal imam, akan suara imam di buadihi, karena jauhnya makmum dengan imam siapa yang murid tahu nanti dengar suara imam tahu somamin, atau karena niki apa nano dia mendengar au sima'i sautin ghairi mafhumin, atau dia mendengarkan suara seandainya terpahami, maksud agak ramang-ramang niki ini jelas. Au israri imam, atau isir bacaan imam walau fil jahriyah, walaupun di dalam sholat yang saja jahar. Fayaqra'una daban surah, maka membaca ia makmum surah niki nadban hukum sunnah keringan. Misal fayaqra'u maka membaca ia makmum nadban, halnya hukumnya sunnah suratan akan sekek surat. Misalkan dia dengar limuri niki dari makmum limuri, lalu dia dengar suara imam. Ele masjid misal pengmuri tak sah dengar imam, nah perlu sepi suara dia dengar atau dia jelas meniki, namun niki hukum sunnah baca surah, misal berbaca misal kuliah yang kafirun sampai tutup masih ngajeng, kita jelaskan suratan fa'aktaro atau lebih, misal masih ngajeng dia masih ngajeng, lanjut mari baca ayat berikut nanti misal lanjut jadi hukum sunnah namun meniki nggih bau niki sampai suku niki ila anyar al imam, sampai imamnya ruku kemudian li anna sholata, nah niki kaidah sawi niki li anna sholata la sukuta fiha bi ghairil masyru', karena sejatinya sembahyang niki dinara momot sembahyang niki terduk. Jadi ketika terduk dia dengar suara imam ya baca sunahnya baca surah sampai imam ruku. Jelas ya? Nggih sunat. Ketimbang momot nganggur melengu baca-baca kiring batur merek muri SN ngopi goyor gitu meuli. Nah ketimbang nganggur meniki lari boleh sampai ruku nggih menunggu sampai misalkan sakit surah baca masih nganjeng deman arah suara imam untuk takbir menuju ruku, lanjut balik mari baca surah imam melenggu mau macam lain nanu tambah melenggu niki suara imam dengar imam baca surah dan kedengaran pak imam itu baca merek kiring batu gitu. Namun kita sunahan tapi lamar berdengar jelas suara imam makruh hukum itu baca surah, cukup kita mendengarkan ini. Wasadisu nih terakhir wasadisu dan bermula adab ke-6 la yazidul imam ala talatin fi tasbihatir ruku'i wasujudi. Hendaknya imam niki atau atapan jawab saat pertama bau wala yazida, asal kata wa alla yazida bau atau wala yazidul imam, dan hendaknya imam niki tidak menambah ala talatin lebih dari 3 kali fi tasbihatir ruku'i di dalam bacaan tasbih ruku. Nah ini niki wasujudi dan juga bacaan tasbih sujud. Jadi namun imam niki cukup telu niki ini lebih. Namun jari imam. Wala yazidu dan tidak menambah al-imamu siapa imam ala salatin atas 3 kali lebih dari 3 kali fi tasbihatir ruku'i di dalam tasbih ruku' wasujudi dan juga tasbih sujud. Jadi cukup sampai tempat ini rombok menjadi
imam ini lah salah satu. Ada beberapa ada menjadi imam. Lalu jam 10 nih kan dah. Kadang dia kemana total mau dikira balu nggih. Ada. Insyaallah minggu ini kita mau ke adab sang kepitu niki. Mulai jam tasyahud berembe, terus berembe engkah baca tasyahud. Apakah kesunahan dia baca dua Allahumma inni a'udzubika minal niki kan mimpi datin mahya mamat kami masih dajjal kali balku seterusnya niki yang kali balku sampai sepenting di ini atau baca dulu yang lain niki selesai tasyahud tanjuran dia mau jadi imam atau berembe insyaallah akan kita bahas minggu depan niki. Pendek berembe mulai salam, tapi kan ada adab ketika kita salam sholat sendiri. Nabi niat ketika salam. Nah, makin mau jadi imam ataupun jadi makmum beda main niki, madek berbeda dengan sholat mesa-mesawi. Namun jadi imam berembe niat jadi imam, salam ketika salam, berembe niat salam ketika menjadi makmum. Niki ada adab-adab nih. Insyaallah akan kita lanjutkan minggu murid berwan niki kan. Jadi wasabiu la yazidu fi tasydil awali pada qauli Allahumma shalli ala Muhammad. Dan niki lema minggu murid ngendek romboan ele tasyahud awali pada qauli Allahumma shalli ala Muhammad dengan bacaan wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi cukup sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru tae ele tasyahud awal. Ngendek romboan jog wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baru bisa untuk taib jog rakaat selanjutnya. Insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan. Biar ketinggalan ini. Kenapa? Dia rambut barokah. Ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Dia rambut. Namun tasyahud awal niki. Awal nih. Bisa sholat maghrib taib jog rakaat ketelun. Cukup sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baru. Nah. Kenapa? Inna sholata 'alal ali, karena sesungguhnya sholawat atas keluarga fihi di dalam tasyahud awal la tusaddu 'ala sahih. Nah, tidak disunahkan 'ala sahih. Menurut kaul yang paling sahih. Niki nama pembahasan. Lamun tasyahud akhir tetap niki harus baca. Maksud niki tasyahud awal, arti sampai maghrib misal. Tasyahud awal misal. Allahumma shalli ala Muhammad, tayyib dulu sampai niki. Ini lanjutan jawab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, insyaallah lama tahun ini bahasa. Cuma jadi tapi highlight cuma bahasa nih kan. Tapi ketinggalan kan dah? Maksudnya makin no ya. Kecil. Bisa. Makin jam 10 biasa. Kamu jelaskan dia ngulang-ngulang bahasa ini kan? Jadi nama niki adab kase kepitu pertanyaan itu. Ngadek kebalik. Mungkin bilu lalu namun nggih. Imam kamu. Orang adab di Jumat yang lain ini. Adab Jumat dengan adab perminta jadi khotib sedih jamaah Jumat. Sampai lagi insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan. Di wasabi'u la yazidu fi tasyahudil awali wallahu a'lamu bis-shawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Qultu bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal amda wa minal rada wa minal masaibi amma wa alaihim ya Rabbana minka salamun daimah summa salatu ala nabi khasastahu bimukallama. Ya Allah biha ya Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.